يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها وبعد. Ikhwati azakumullah, para mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali lanjutkan kuliah kita di Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Dan di pertemuan kali ini kita sampai kepada Al-Qaidah Ar-Rabi'ah, yaitu kaidah yang keempat min Al-Qawaid Al-Kulliyah Al-Kubra, dari kaidah-kaidah yang menyeluruh yang besar, kaidah-kaidah yang besar, yaitu kaidah la darara wala dirara, la darara wala dirara, yaitu kaidah tidak boleh membahayakan dan tidak boleh membahayakan diri sendiri, wala dirara, dan juga tidak boleh menimbulkan bahaya. Itu bisa mengenai diri kita dan bisa mengenai orang lain atau selain kita. Dua-duanya tidak dibolehkan di dalam al-Islam. La darara wala dirara. Ini ikhwati azakumullah adalah teks hadisnya, teks hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dijadikan sebagai kaidah di dalam ilmu syariah, yaitu al-qawaid al-fiqhiyah. Jadi bunyi la darara wala dirara ini adalah konteks hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebahagian ulama ada yang membuat redaksi lain dari kaidah yang keempat ini. Mereka menyebutnya dengan istilah atau dengan kaidah ad-dararu yuzal. Setiap adanya kemudaratan, maka itu harus disingkirkan, harus dibuang, harus dihilangkan. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Namun ikhwati azakumullah, sebagaimana kita imani bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan kefasahah, diberikan fasahatul lisan, yaitu diberikan kefasihan di dalam mengungkapkan sesuatu. Sehingga ikhwati azakumullah, apa yang diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih kuat maknanya ketimbang bahasa-bahasa yang dimunculkan oleh manusia lain selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat bunyi redaksi kaidah yang keempat ini, yaitu antara la darara wala dirara dengan ad-dararu yuzal, maka pengungkapan dengan makna atau dengan teks la darara wala dirara ini lebih baik. Ya, banyak alasan lebih baiknya tersebut. Yang pertama, tadi kita sudah sebutkan bahwa Rasulullah itu diberikan lisan yang fasih, sehingga apa yang beliau ucapkan itu walaupun pendek, dia mencakup banyak hal. Sementara apa yang diucapkan oleh manusia selain beliau itu mungkin ada kelemahan-kelemahan tertentu. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yantiqu anil hawa. Rasulullah tidak mengucapkan sesuatu dengan hawa nafsu. Ya, tetapi beliau mengucapkannya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Maka siapa yang lebih benar ucapannya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkata kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita bisa itu lihat di halaman 251 ya. Halaman 251, la darara wa la dirara. Karenanya untuk kajian kita ini ya, kita tetapkan saja bahwa kaidah yang keempat adalah la darara wa la dirara. Ya. La darara wa la dirara, yaitu tidak boleh menimbulkan mudarat untuk diri sendiri dan juga tidak boleh mengakibatkan mudarat untuk orang lain. Sementara ad-dararu yuzal ini juga adalah takbir atau ungkapan dari para ulama. Apa dasar dari kaidah ini? Dari mana kaidah ini muncul? Yang pertama ya dari hadis tadi, ya, karena hadisnya berbunyi la darara wala dirara, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh menimbulkan bahaya untuk orang lain. Ya. Ini adalah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta dari Amr bin Yahya, dari bapaknya, yang derajat hadis ini hasan. Ya, derajat hadis ini hasan. Namun maknanya sangat besar ya, maknanya sangat besar sehingga dijadikan kaidah oleh para ulama. Juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi Ad-Darqutni dari jalur yang lain, yaitu dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri juga dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah dari hadis Ibnu Abbas dan Ubadah bin Samit. Jadi jalur hadis ini banyak juga ya. Yang pertama tadi dari Amr bin Yahya dari bapaknya, yaitu dari Yahya. Yaitu kemudian dari jalur sahabat ada Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Ibnu Abbas, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, sehingga rujukan dari kaidah ini sangat besar, ya, sangat besar dari khazanah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga kalau kita mempelajari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sirah beliau, ini dipenuhi dengan kaidah ini, ya, di mana beliau selalu mencegah timbulnya bahaya, baik dari diri sendiri ataupun menyebabkan orang lain terkena bahaya dari perbuatan kita, dari perilaku kita. Karenanya makna la darara, ad-darar kata para ulama adalah ilhaqu mafsadatin bil ghairi mutlaqan, yaitu seseorang menimbulkan bahaya secara mutlak, ya. Jadi apakah darar ini terkena dirinya atau terkena orang lain, itu disebut darar. Ya, doror, yaitu dia menimbulkan mudarat untuk dirinya, untuk orang lain, ini bisa disebut doror secara umum, yaitu kemudaratan atau kerusakan, ya, kerusakan. Sementara wala diror, diror yaitu dengan mengkasrohkan huruf dot, ya, mengkasrohkan huruf dot, diror, maka kata para ulama maknanya adalah muqabalatud darari bid-darari, yaitu membalas keburukan yang menimpa kita dengan keburukan juga kepada orang lain. Ya. Jadi kita tertimpa mudarat, lalu kita membalasnya dengan mudarat juga. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kalian mencela orang-orang yang menyembah atau Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, sebab nantinya mereka akan mencela kalian, mencela Allah tanpa ilmu, ya. Kalau kita mencela Tuhan-Tuhan mereka, benar, kita punya ilmu bahwa Tuhan-Tuhan itu tidak sah, tidak hak, ya. Tetapi karena kita mencela Tuhan-Tuhan mereka, itu menyebabkan mereka nanti menimbulkan mudarat, ya, menimbulkan mudarat dengan mencela
Tuhan kita, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah ilahun hakun, ilah yang benar. Tapi mereka karena nggak punya ilmu, maka mereka cela Allah. Maka tidak boleh kita menimbulkan satu mudarat, ya, menimbulkan satu mudarat. Ini namanya muqabalatud darar bid-darar. Kalau orang dicela, orang akan mencela. Ya, itu yang terjadi, ya. Atau para ulama menyebutkan maknanya ad-dirar adalah ilhaqu mafsadatin bil ghairi ala jihatil muqabalah, yaitu mengenakan sebuah keburukan kepada orang lain dari arah pembalasan. Jadi kita membalas dengan keburukan, menimbulkan keburukan kepada orang lain. Mungkin kita tidak terkena keburukan tersebut, tapi keburukan itu mengena orang lain. Ya, seperti misalnya kita memasak nyate lah ya, nyate tapi di pinggir dekat rumah tetangga, masih rumah kita, masih hak kita, ya. Tapi kita sate, akhirnya apa? Asapnya atau baunya mengenai tetangga sehingga mereka sesak napas atau mereka keciuman baunya sehingga menimbulkan mudarat bagi orang lain. Ketika ditanya, kenapa kamu di situ masak sate? Oh, nggak ada, saya nggak ada masalah, nggak ada kena apinya, nggak terbakar, nggak apa-apa. Iya, kamu memang tidak terganggu, tetapi tetanggamu terganggu misalnya. Nah, maka ini adalah apa? Ini namanya menyebabkan mudarat kepada orang lain walaupun dia tidak kena mudarat. Ya, seperti misalnya kita menjual pisau. Menjual pisau, tapi pisau itu dibeli oleh seorang yang ingin membunuh orang lain. Dia mengejar musuhnya, marah, lalu dia membutuhkan senjata untuk membunuh musuhnya tersebut. Kebetulan kita jual pisau misalnya. Memang pisau itu tidak ditusukkan kepada kita. Kita tidak dapat mudarat dari pisau tersebut. Bahkan kita dapat untung karena kita menjualnya. Kita dapat pembayaran. Tetapi kemudian gara-gara kita menjual pisau ini kepada orang yang ingin membunuh orang lain, maka jadilah sebab perbuatan kita menjual pisau tersebut, menjual golok tersebut kepada orang ini, menyebabkan orang ini menimbulkan mudarat bagi orang lain. Maka ini nggak boleh, ya. Maka ini tidak boleh. Nah, ikhwati azzakumullah, maka hadis ini jelas memberikan pengertian kepada kita haramnya sesuatu yang mudarat. Baik mudarat itu menimpa kepada kita secara mutlak, tidak kepada orang lain, atau menimpa kepada kita dan menimpa juga kepada orang lain, atau yang ketiga hanya menimpa orang lain, tidak menimpa kita. Semua mudarat ini harus dihilangkan, ya, harus dibuang dan tidak ada di dalam khazanah Islam, ya. Nah, di sini para ulama mengatakan li'anna nafi bila al-istighraqiyah yufidu tahrim sairi anwa'id darar fi syar'i, ya. Jadi di dalam hadis tersebut bunyinya adalah la darara wa la dirara. Jadi kalau kita menggunakan la al-istighraqiyah, maka itu tufidul umum, memberikan faedah umum. Jadi mudarat secara umum di dalam syariat, ya. Li'annahu naw'un minaz zulmi, karena perkara tersebut adalah kezaliman. Kezaliman maka dihilangkan. Namun para ulama mengatakan apa? Ilhaqud darari bi ghairi haqqin ala naw'in. Ya, jadi menimbulkan mudarat kepada orang lain, tersebut itu ada yang sifatnya zulm, ya, kezaliman, ada yang sifatnya hak, ya, hak, sesuatu yang benar, ya, sesuatu yang benar, ya, seperti kita atau pemerintah merampas harta seseorang, ini kan doror, mengambil harta seseorang, tetapi pemerintah ini mengambil
harta tersebut karena seseorang itu tidak bayar zakat misalnya, atau karena dia matlul ghani. Matlul ghani artinya orang kaya yang berhutang tapi tidak mau bayar hutang. Maka orang yang punya piutang melaporkan kepada pemerintah bahwa si fulan itu punya hutang kepada saya, tapi dia nggak bayar-bayar. Maka kemudian pemerintah mengirim ya pasukan atau polisi atau yang berwenang untuk mengambil harta si fulan tersebut. Maka kenalah mudarat orang tersebut, yaitu hartanya diambil. Tetapi mudarat di sini adalah hak, ya, benar. Maka mudarat yang timbul karena alasan syar'i ini tidak masuk dalam kaidah kita. Ya. Karenanya dikatakan oleh mu'alif illa ma khassa bi dalilin, kecuali doror tersebut memiliki dalil untuk dilakukan, dibolehkan. Seperti apa? Kal hududi, seperti menerapkan hukum kriminal, hukum potong tangan, ya, hukum rajam, hukum qisas. Ini timbul mudarat kepada orang lain, ya. Tapi ini ada landasan syariat. Wal uqubat, dan macam-macam sanksi-sanksi sosial, ya, yang diterapkan oleh al-hukumah, oleh pemerintah. Maka ini tidak mengapa, ya. Maka an-darar wal idrar muharramaini idza kana bi ghairi haq. Jadi darar atau mudarat yang harus dihilangkan itu adalah mudarat yang tidak ada kepentingan syariat, ya, tanpa hak, ya. Ini yang tidak boleh. Karenanya para ulama mengatakan ilhaqud darar bi ghairi haqqin ala nau'in. Jadi menimbulkan mudarat kepada orang lain itu yang disebut tanpa hak, ya, artinya tidak benar. Ketika kita menimbulkan mudarat kepada orang lain dianggap tidak benar, itu ada dua macam. Yang pertama apa? Yaitu alla yakuna lahu fi dzalika, ya, alla yakuna lahu fi dzalika gharadun siwa ad-darar bi dzalikal ghair. Yaitu dia tidak memiliki alasan yang dibenarkan, cuman dia ingin menyakiti orang tersebut. Ya, pokoknya mungkin karena dia merasa gagah, merasa berkuasa, merasa hebat, merasa ya wah lah segala macam, sehingga dia mukul orang tanpa ada alasan, tanpa ada hal-hal yang membenarkan, hanya karena ya, mungkin hanya karena merasa kuat tadi, lalu dia timbulkan mudarat, ya, maka ini tentunya adalah la raiba fi qubhihi wa tahrimihi. Maka tidak ada keraguan bahwa perbuatan ini adalah buruk dan diharamkan oleh syariat, ya. Oleh syariat. Dan hal tersebut bisa kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat ke-12. Allah Ta'ala berfirman min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudar. Ya, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudar. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala melarang membagi waris, karena membagi waris sebelum ditunaikan wasiat dan dibayarkan hutang. Ya, dibayarkan hutang. Ya, karena membagi waris ini sebelum membayar hutang ini akan menimbulkan mudarat. Ya, menimbulkan mudarat bagi orang yang punya piutang. Ya, karena kalau dibagi warisnya khawatir utangnya nggak dibayar. Ya. Juga orang yang meninggal kena mudarat karena dia tidak akan mendapatkan janji-janji Allah ketika hutangnya tidak dibayarkan. Walaupun dia sholatnya bagus, walaupun amalnya tinggi, ya. Ini namanya hanya mementingkan diri sendiri, tidak punya alasan dia untuk mencegah atau tidak punya alasan dia untuk membagi waris tersebut. Ya, karenanya lidzalika kana al-adrar bil wasiyah minal kabair. Karenanya tidak melaksanakan wasiat harta dan membayar hutang ini adalah kemudaratan yang besar. Ya.
Juga di antara contohnya disebutkan adalah ar-ruj'ah fin nikah, yaitu rujuk ketika dinikah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa idza talaqtumun nisa fabalaghna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Apabila kalian mentalak istri kalian dan telah sampai masa ajalnya atau masa iddahnya sudah sampai, maka faamsikuhunna bima'rufin, maka jagalah dia dengan baik, artinya rujuk, ya. Au sarrihuhunna bima'ruf, atau ceraikan dia dengan baik. Ya, kembalikan kepada orang tuanya, ya jangan dicaci, jangan dihina, ya balikan. Walan tumsikuhunna diraran lita'tadu, dan jangan kalian menahan perempuan-perempuan tersebut diraran lita'tadu, karena kalian memudaratkan, ya lita'tadu, untuk kalian menyakiti mereka. Jadi perempuannya tidak tidak dipelihara, tidak dijaga, tidak dirawat, tidak diperhatikan, dicerai juga enggak, ya. Sehingga dia tidak bisa ngapa-ngapain, ya. Dia tidak mendapatkan haknya dari suaminya, suaminya juga tidak menceraikannya, maka dia terkatung-katung. Ini menjadi mudarat dan itu disengaja dilakukan, maka itu adalah kesalahannya. Itu namanya apa? Menimbulkan mudarat kepada orang lain tapi tidak punya alasan sama sekali. Hanya karena gengsi, hanya karena sesuatu perasaan hebat sehingga menzolimi orang lain. Maka ini haram mutlak. Ya. Yang kedua, an-nau'u tsani. Yang kedua, mudarat yang ditimbulkan kepada orang lain itu an yakuna lahu gharadun akhar sahih, mislu an yatasarrafa fi mulkihi atau fi milkihi bima fihi maslahatun lahu fayata'adda dzalika ila darari ghairihi. Ya. Jadi dia punya tujuan. Tujuannya benar. Dan itu di kepemilikan dia, punya dia, bukan punya orang lain. Ya. Dia punya tujuan yang benar. Dan perkara yang dia lakukan adalah miliknya dia, bukan orang lain. Ada maslahat. Namun hal tersebut menimbulkan mudarat kepada orang lain. Ya, menimbulkan mudarat kepada orang lain. Ya, seperti tadi yang saya contohkan, kita punya pisau. Itu milik kita dan kita menjualnya untuk kepentingan kita, maslahat kita. Kita punya tujuan. Tujuannya benar. Orang berdagang benar tidak? Benar. Barang yang didagangkan milik siapa? Milik pedagangnya. Benar, sudah. Miliknya dia, dia punya hak, dia punya tujuan, maslahat, dan maslahatnya benar. Tetapi ketika terjadi jual beli tersebut, ada mudarat kepada orang lain. Ada mudarat kepada orang lain. Nah, di sini ikhwati azzakumullah, para ulama ada berselisih pendapat tentang masalah ini. Ya, apakah boleh dia melaksanakan perbuatannya tersebut, yang perbuatannya ini memiliki tujuan yang benar dan juga tasarrufnya di harta dia bukan di harta orang lain, tetapi menimbulkan mudarat bagi orang lain. Maka di sini ada perbedaan pendapat. Yang pertama, la yamna'u min dzalika. La yamna'u min dzalika. Tidak dilarang dari perbuatan tersebut. Ya, karena harta-hartanya dia, milik-miliknya dia, maka terserah dia bertasyaruf di situ. Kalau itu menimbulkan efek mudarat bagi orang lain, ya kadang-kadang kita tidak bisa mencegahnya. Kadang-kadang tidak kita bisa mencegahnya. Urusan barang itu berpindah kepada orang lain dan barang itu bisa menimbulkan mudarat misalnya, itu sudah bukan lagi urusan apa? Urusan pemilik barang. Ini pendapat yang pertama dan ini adalah qaulus Syafi'i, ucapannya al-Imam Asy-Syafi'i wa Abi Hanifah dan Imam Abu Hanifah wa ghairihim dan selain daripada mereka, ya. Li'annahu tasarrufun fi khalisi haqqihi. Li'annahu, ya, karena hal tersebut adalah tasarruf, yaitu melakukan atau menggunakan haknya dia,
ya, yang tidak ada kepemilikan orang lain di situ, murni miliknya dia dan tujuannya juga benar. Pendapat yang kedua bil man'i, tidak boleh. Tidak boleh juga walaupun itu hartanya dia, tujuannya benar, selagi bisa menimbulkan mudarat kepada orang lain, maka itu tidak dibolehkan. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan juga disetujui oleh Imam Malik di dalam beberapa bentuk keadaan, ya. Jadi tidak serta-merta seluruhnya dibenarkan atau dilarang, ya. Sebagian ada yang benar, sebagian ada yang dilarang. Ya, seperti apa kata beliau? Kaman fataha Putin fi bina'ihil ali musyrifatan ala jaratin. Ya, seperti orang yang membuka atapnya lebar, ya, tinggi, sehingga apa? Sehingga atapnya ini bisa mengalirkan air ke tetangganya. Masih di tanahnya dia. Misalnya dia bangun atap, ya. Bangun atapnya ini mengarah ke tetangga. Sebenarnya dia bisa memendekkannya, ya. Memendekkannya. Dan dia bisa memanjangkannya, itu karena masih tanahnya dia, ya. Tapi kalau dia panjangkan sedikit, ini air bisa mengenai tetangganya. Ya. Maka di sini tanah-tanahnya dia, rumah-rumahnya dia, dan tujuannya juga mungkin dia memanjangkannya tujuannya supaya dia tidak terkena matahari, ya. Dia tidak terkena matahari. Tapi efeknya mungkin air akan mengenai tetangga, ya. Maka ini nggak boleh, ya. Tetap tidak dibolehkan karena ada mudarat kepada orang lain. Atau yabni bina'an aliyan yasrifu ala jarihi wala yastruhu, ya, yaitu dia membangun rumah yang tinggi sehingga dia bisa melihat ke rumah tetangganya itu, ya. Dan dia tidak menembokinya sehingga dia akan memberikan mudarat kepada tetangganya karena dia bisa melihat aurat tetangganya itu dari bangunan yang tinggi tersebut, ya. Harusnya dia harus membuat pagar, ya, sehingga walaupun rumahnya tinggi dia tidak bisa leluasa melihat tetangganya. Nah, maka ini walaupun di tanahnya dia, rumahnya dia, tetap tidak dibolehkan. Ya, mungkin contoh yang paling mudah, orang punya kalau sekarang sudah jarang, ya, punya TV atau punya radio atau punya TV lah. Punya TV pakai salon, dengarnya murotal, di setel kencang-kencang, ya, TV-TV-nya dia, salon-salonnya dia, ya, yang didengar juga benar murotal, tapi tetangganya mungkin terganggu dengan suara yang kencang tersebut sehingga tidak bisa tidur. Maka ini nggak boleh, ya, tidak boleh walaupun tujuannya benar, kemudian punyanya dia bukan punya orang lain, tetapi akibat dari perbuatannya tersebut menimbulkan perbuatan buruk kepada orang lain, maka tidak dibolehkan. Karenanya ada hal yang menarik yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battah. Al-Imam Ibnu Battah ini seorang tabi'in, kalau tidak tabi'in kalau tidak salah, ya. Beliau pernah mengomentari orang-orang yang bertakbir kencang di hari Idul Adha, di malam Idul Adha, Idul Fitri. Sehingga orang-orang ini bertakbir, ya, dengan kencang di masjid sampai menjelang subuh. Jadi semalam suntuk. Dimulai dari Isya, takbir sampai semalam suntuk. Nah, kata beliau, bagaimana orang beribadah sehingga menimbulkan mudarat bagi orang lain? Maka ini tidak benar, ya. Dia takbirnya di masjid. Dia tidak takbir di rumah orang, ya. Dia takbirnya di masjid. Kemudian tujuan takbir juga benar karena mengagungkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun akibat dari takbir tersebut ada orang yang tidak bisa tidur, tidak bisa beristirahat. Nah, ini namanya ilhaqu doror, ya, mendatangkan kemudaratan kepada orang lain yang dia punya tujuan yang benar,
dan juga menjadi kepemilikannya dia, bukan merampas kata orang lain. Tapi di sini ada mudarat. Maka Imam Ahmad dan juga disepakati oleh Imam Malik mengatakan boleh. Sementara Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan Al-Imam Syafi'i mengatakan boleh, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh. Nah, kemudian kata beliau, fa inda Ahmad wa ta'ifatin min ashabi Syafi'i yalzam bi satrihi. Maka menurut Imam Ahmad dan sebahagian kelompok, jadi tidak mayoritas juga di dalam pembolehan dari kalangan Asy-Syafi'i, maka mereka mengatakan harus dibuat sesuatu yang bisa meringankan atau menghilangkan mudarat tersebut. Dia boleh bangun tinggi-tinggi tapi bikin tembok. Ya. Orang boleh bertakbir tapi jangan pakai mikrofon yang di luar, misalnya pakai mikrofon yang di dalam. Ya. Maka wayajtahidul hakimu fi man'ihi idza dhahara lahu qasdul fasad. Maka pada saat ini hakim, yaitu orang penguasa, baik Pak RT, Pak RW, atau penguasa lah yang berwenang, itu boleh beristihad untuk melarang kegiatan tersebut karena ada apa? Ada kerusakan yang mungkin dimunculkan. Baik. Ya. Sekarang kita coba terapkan kaidah ini di dalam masa kita sekarang ini. Di dalam masa kita sekarang ini. Yaitu masa pandemi di mana ada istihad menutup masjid dan merenggangkan saf salat. Landasan dari peristiwa yang terjadi di masa kita sekarang ini adalah kaidah ini, la darara wala dirara. La darara wala dirara. Tidak boleh terkena bahaya dan tidak boleh menimbulkan bahaya. Bahkan kadang-kadang di sebahagian tempat dibikin stiker atau spanduk tulisannya hadis tersebut. Ya, hadis tersebut la darara wala dirara. Tidak boleh kena bahaya dan tidak boleh menimbulkan bahaya. Maksudnya apa? Ya, karena ada pandemi, Anda tidak boleh datang ke masjid. Karena Anda bisa terkena penyakit, kena wabah. Kalaupun Anda tidak terkena, karena Anda kuat, imunnya kuat, tapi Anda bisa menjadi OTG, orang tanpa gejala. Sebenarnya Anda terkena, tapi imun Anda kuat, tapi penyakitnya masih ada di Anda. Sehingga tetap Anda bisa menulari orang lain. Bisa menulari orang lain. Nah, kaidah ini, ikhwati azakumullah, apakah masuk di dalam kenyataan tersebut? Maka ikhwati azakumullah, ada contoh-contoh di kitab ini, kita tinggalkan saja, antum sekalian yang bisa mentelaah kitab ini bisa dicontoh-contohkan. Tapi kita ingin melihat kondisi kekinian kita dan kita coba menerapkan kaidah ini dalam praktek seharian kita. Nah, yang pertama, ketika kita ingin mempraktekkan kaidah-kaidah ini, maka kita harus melihat kaidah-kaidah turunannya. Ya, kaidah-kaidah turunannya. Nah, itu bisa kita lihat di dalam halaman 256. Ada kaidah-kaidah turunan. Nah, kaidah-kaidah turunan ini untuk merinci sehingga tidak serta-merta atau gegabah kita menerapkan kaidah ini sehingga kadang-kadang tidak tepat sasaran. Nah, di antara turunan dari kaidah ini adalah ad-dararu yadfa'u biqadril imkan. Kemudaratan itu memang harus dicegah sekuat mungkin, sebisa mungkin. Sebisa mungkin mudarat itu hilang, ya. Sebisa mungkin mudaratan itu hilang, ya. Ya karenanya ada hal yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Anfal
A'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. A'iddu, persiapkan oleh kalian lahum, kepada musuh-musuh Allah tersebut, mastata'tum, sesuatu yang kalian mampu. Ya, di sini ada sekuat tenaga kalian untuk mempersiapkan itu. Apa yang dipersiapkan? Min quwwah, dari kekuatan, min ribatil khaili, dari tambatan kuda, turhibu nabihi, untuk menakut-nakuti, supaya kalian menakut-nakuti, bihi, dengan ribatil khail tadi dan kekuatan tadi. Siapa yang kalian takut-takuti? Adu Allahi wa aduwakum, musuh Allah dan musuh kalian. Apa mudarat dari musuh? Mudarat dari musuh adalah dia menyerang. Ya, dia menyerang umat Islam sehingga bisa menimbulkan mudarat. Ya, banyak orang salah paham tentang ayat ini, dan banyak orang-orang di luar sana yang mengatakan Islam itu agama teroris berdasarkan ayat ini. Mereka bilang buktinya apa? Turhibuna, menakut-takuti. Kalau bahasa orang sekarang, meneror musuh-musuh Allah, supaya musuh-musuh Allah itu takut. Maka persepsi ini salah, ya. Kenapa? Karena di sini tujuannya adalah menghilangkan mudarat. Menghilangkan mudarat. Yaitu apa? Musuh itu mudaratnya adalah mereka menyerang. Ya, menyerang dan menghancurkan umat Islam, menindas umat Islam. Maka bagaimana supaya tidak terjadi perang? Tidak terjadi perang, maka musuh harus takut. Ya, musuh harus takut. Sehingga, karena apa? Karena Islam tidak memerangi. Ya, Islam tidak akan memerangi. Ketika dia kuat, dia hebat, dia tidak akan memerangi. Karena agama kita adalah agama as-salam, ya, agama keselamatan. Cuman ketika umat Islam lemah, mereka akan diserang. Maka bagaimana untuk menghilangkan mudarat serbuan ini? Dibuatlah negara Islam itu kuat. Mereka harus kuat di dalam persenjataan. Al-quwah, ya, kuat melempar. Ala innal quwah quwatur ramy. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah kekuatan melempar, kata Rasulullah. Maka di sini dipersiapkan sesuatu untuk menghilangkan mudarat itu sekuat mungkin. Nah, kita kembali kepada konteks tadi. Mudarat apa yang ada yang terjadi? Yaitu apa? Intisyarul wabah. Ya, tersebarnya wabah. Tersebarnya penyakit. Ini mudaratnya. Maka harus dihilangkan mudarat itu dengan segala hal yang memungkinkan, sampai-sampai menutup masjid, sampai-sampai merenggangkan saf salat, juga termasuk menutup apa? Muka, masker, ya, memakai masker di dalam salat. Masker di dalam salat ini dilarang oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW rajulan yughatti wajhahu fi shalah. Rasulullah SAW melarang laki-laki atau seseorang yang sholat menutup mukanya ketika sholat. Jadi dilarang oleh Rasulullah. Tapi karena ada mudarat ini, maka dibuang, ya. Sehingga semua orang berpikir bagaimana kita ini sebisa-bisa mungkin untuk menghilangkan mudarat ini. Ya, sehingga muncullah ide ini. Baik. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan ad-darar yudfa'u biqadril imkan. Maka mudarat itu harus sekuat tenaga, harus dihilangkan dengan berbagai macam cara, ya. Berbagai cara tentunya yang dibenarkan oleh syariat, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Nah, cuman ada kaidah lagi yang berikutnya. Darar itu, kemudaratan itu tidak bisa dihilangkan dengan semisalnya. Tidak dihilangkan dengan semisalnya. Ya, kita punya mudarat wabah. Kita ingin menghilangkan wabah ini. Apa yang ditakutkan dari wabah? Orang sakit. Sakit itu penderitaan, ya, mudarat. Tapi bagi seorang mukmin, kenapa dia takut sakit? Dia takut lemah badannya.
Karena dia tidak bisa apa? Tidak bisa beribadah kepada Allah. Tidak bisa sholat dengan bagus, tidak bisa baca Al-Quran dengan bagus. Ya. Itu kan tujuan orang sehat. Ya. Orang sehat itu tujuannya diantaranya supaya dia bisa beribadah kepada Allah. Karenanya Allah Ta'ala berfirman apa? وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, نُنَقِّصُ فِي الْخَلْقِ, maka kami akan balikkan penciptaannya. Jadi lemah. Nanti kalau kamu umur sudah tua, itu lemah. Apalah ta'qilun. Apa kamu tidak mikir? Mikir apa maksudnya? Mikir artinya jangan menunggu tua untuk beribadah. Karena badanmu lemah. Kamu tidak akan bisa sholat dengan bagus. Tidak akan banyak tilawahnya. Tidak akan banyak ruku sujudnya kalau sudah tua. Maka jangan tunggu tua. Sekarang beribadah. Ya, sekarang beribadah. Nah, artinya apa? Ini seakan-akan memberikan perintah, jaga badanmu, kesehatanmu, jangan sampai sakit, sehingga kamu bisa sholat. Nah, apabila kita menjaga kesehatan ini sampai menghilangkan tujuan yang kita cari, yaitu ibadah, berarti apa? Kita telah menghilangkan mudarat, tapi tidak dengan yang sebadan. Ad-dararu la yuzalu bimislihi. Orang sakit tidak bisa beribadah. Sementara kita tidak ingin sakit supaya kita bisa beribadah. Nah, orang dicegah ke masjid karena ada doror. Berarti apa? Dia menghilangkan mudarat dengan semisalnya. Ini nggak pas, ya. Tidak pas karena apa? Nah tadi tujuan kita terhindar dari penyakit supaya kita beribadah. Tetapi kok kenapa ibadah dilarang ketika munculnya mudarat tersebut? Berarti tidak ada manfaat daripada kita menghalangi sholat tersebut untuk menghindar wabah. Nah, ini pemikiran ya, pemikiran. Jadi memang bisa menerima banyak diskusi ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kaidah berikutnya yang kita bisa terapkan di sini dikatakan apa? Ad-dararul asyad yuzalu bid-dararil akhaf. Ya. Mudarat yang besar itu harus dihilangkan dengan mudarat yang lebih ringan. Tadi yang sepadan saja nggak boleh. Yang sepadan aja nggak boleh. Maka kalau kita ingin menghilangkan mudarat, walaupun cara menghilangkan mudarat ini ada mudarat lain, tapi harus dipastikan mudarat yang kita timbulkan untuk menghilangkan mudarat yang besar ini harus lebih ringan. Ya, harus lebih ringan. Maka yakhtaru ahwanu syarraini. Maka dipilih yang paling ringan keburukannya. Apa dasarnya ini? Dasarnya adalah kisah Ashabul Kahfi, ya. Kisah Ashabul Kahfi, kisahnya Nabi Musa dengan Khidir, ya. Wa kana fil madinati apa namanya? Ya'maluna fi apa namanya ya? Di dalam surah Al-Kahfi kita lihat jadi Nabi Khidir merusak perahu ya, merusak perahu. Itu beliau rusak perahu tersebut. Ya, merusak perahu ini mudarat. Ya, tadinya perahu itu bagus, kemudian dirusak sedikit. Ya, dirusak sedikit oleh Khidir. Nah, ini mudarat. Ya, mudarat. Tapi beliau melakukan mudarat ini karena ini mudarat lebih ringan. Kenapa? Karena kalau perahunya tidak dirusak, maka perahunya akan diambil oleh penguasa zalim, ya. Penguasa zalim. Mana yang lebih buruk, ya? Perahunya dirusak sedikit tapi tidak diambil, atau perahunya dibiarkan bagus tapi dirampas sehingga mereka tidak bisa kerja.
Maka di sini Khidir mengambil kerusakan yang lebih ringan. Gak apa-apalah perahu kamu dirusak sedikit ya. Maka dikatakan apa? Hatta idza raqiba fis safinati haraqaha. Qala akharaqtaha litughriqa ahla laqad ji'ta syai'an imra ya. Kenapa engkau merusak perahu itu? Kamu akan mau menenggelamkan apa namanya pemiliknya karena beliau menghancurkan bagian mukanya atau bagian-bagian dari kapal ini dikira akan menenggelamkan kapal itu. Tidak. Beliau hanya membuat kapal itu terlihat lebih buruk, tidak terlihat lebih baik. Karena penguasa ini kalau melihat kapal bagus dirampas, kalau kapalnya agak jelek-jelekan dibiarin. Maka di sini Khidir menghancurkannya untuk menyelamatkan dari mudarat yang lebih besar, yaitu dirampas oleh penguasa. Nah sekarang ketika kita melihat kasus yang ada di zaman sekarang ini, ya tadi sholat Jumat ditiadakan. Padahal ibadah tadi adalah tujuan daripada kehidupan. Dan itu adalah hilangnya sebuah ibadah itu mudarat besar. Ya, ketimbang datangnya penyakit. Maka ini juga tidak pas ya di dalam perkara ini. Baik, kita lihat lagi dari turunan kaidahnya. Saya langsung saja. Ad-dararu tuqaddar biqadariha. Ya, ad-dararu tuqaddar biqadariha. Mudarat itu harus diperkirakan sesuai dengan kadarnya ya. Ya, atau di sini disebutkan oleh muallif dengan yahtamilu dararul khas lidab'i dararil 'am. Ya. Jadi diperkirakan darar yang khusus untuk menolak darar yang umum. Ya, artinya gini, penyakit wabah ini memang ada yang kena korbannya. Memang ada yang terkena korbannya, meninggal. Cuman kenanya korban ini tidak secara masif dalam arti hitungannya. Yang sembuh itu lebih banyak daripada yang sakit. Yang sakit pun juga diberitakan dengan efek-efek yang lain. Efek-efek yang lain, bukan hanya sekedar penyakit ini saja. Walaupun juga ada orang yang segar bugar terkena. Maka ini ada mudarat, tapi mudarat ini harus ditimbang. Apakah mudarat ini sudah mencukupi atau sudah besar sehingga apa-apa yang dilarang tadi memang layak atau tidak. Ya. Maka ini harus dipertimbangkan. Sehingga ikhwati jazakumullah, apa yang kita lihat di masa sekarang ini, di mana orang istilahnya gebiah uyah menerapkan kaidah ini secara frontal sehingga orang tidak membedakan ini di Jakarta, ini di Jawa, atau ini di Sulawesi, atau di Kalimantan, atau di tempat-tempat lain atau di perkampungan yang bahkan mereka tidak mengenal ada penyakit-penyakit seperti ini ya, dan tidak tersentuh dengan orang-orang luar misalnya, tapi kok mereka juga menerapkan perkara-perkara ini hanya karena persangkaan ada mudarat, padahal mudaratnya belum jelas. Maka di sini ada ad-dararu tuqaddar biqadariha. Ini apa namanya sekedar contoh tentang perkara yang kita sebutkan. Nah, kemudian juga di halaman 265 yaitu kaidah turunannya antaranya ada dar'ul mafasidi aula min jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil manfaat ya. Jadi kalau perkara itu ada kebaikan dan ada keburukan, maka harus dilihat keburukannya terlebih dahulu. Apakah kebaikan yang kita inginkan dari sebuah perkara itu lebih besar manfaatnya daripada keburukan yang ditimbulkan. Maka
orang jangan melihat manfaatnya terlebih dahulu, lihat mudaratnya. Jadi harus kita perhatikan mudaratnya. Kalau ada mudaratnya, maka berhenti mengerjakan itu sampai kita yakin kemudaratan ini tidak terlalu besar untuk manfaat yang diambil. Ya. Tadi kita sudah sebutkan di antara dalilnya itu adalah ya, firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 108, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah." Jangan kalian mencela orang-orang yang menyembah selain Allah. Yang mencela Tuhan-Tuhan selain Allah itu ada manfaat. Itu berdakwah. Ya. Supaya orang tahu bahwa itu adalah ilah yang tidak hak. Tapi menimbulkan mudarat. Itu apa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilmu. Mereka akan membalas juga akan mencela Allah. Ya, mencela Allah, maka ini akan terjadi kemudaratan, yaitu Allah mereka hina, mereka cela, dan itu tidak boleh. Karena kewajiban bagi seorang muslim untuk memuji Allah. Apabila dengan perbuatannya Allah terhinakan, maka dia termasuk dengan mencela Allah. Juga Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian mencela orang tua kalian. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah kalian mencela orang tua kami? Nggak mungkin lah. Yaitu kata Rasulullah, engkau mencela orang tua orang lain. Mencela orang tua tetangga kita, misalnya mencela orang tua teman kita. Akhirnya ketika dia dicela orang tuanya, dia marah, dia balas mencela bapak kita, mencela ibu kita. Nah, itu sama saja kita dengan mencela orang tua kita, ya. Maka di sini tidak boleh. Nah, di awal-awal kajian kuliah saya sudah sebutkan ya, banyak di perkara ini adalah perkara-perkara dakwah. Perkara-perkara dakwah. Yaitu orang-orang ingin memberikan manfaat dakwah biar Islam ini tersebar dan sebagainya, sehingga mereka menggunakan sarana-sarana yang notabene ada perkara yang dipermasalahkan di dalam agama, seperti musik, ya, seperti tarian, ya, seperti sinetron yang membuka aurat dan lain-lain sebagainya. Di sini ada mudarat dan juga ada manfaat, sinetron Islami misalnya, tapi tetap menggunakan perempuan-perempuan tanpa hijab misalnya dan lain-lain sebagainya. Maka ini menjadi pertimbangan yang besar, sehingga al-aula lebih utama untuk ditinggalkan. Ya. Kenapa? Karena kema'rufan itu dilakukan semampunya. Ya. Kema'rufan itu dilakukan semampunya. Sementara mencegah keburukan itu harus selesai. Ya. Tidak boleh ada keburukan sama sekali. Rasulullah SAW bersabda apa? Idza amartukum bisyai'i, apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, fakhudu bihi mastata'tum, maka lakukanlah semampu kalian. Jadi kalau perintah agama ini semampunya. Kalau kita belum bisa menghilangkan, tidak bisa melaksanakan sekuat yang semaksimal atau yang paling hebat, ya semampu kita dulu. Ya. Tetapi apa? Wa idza nahaitukum an syai'in fantahu. Tapi apabila aku melarang kalian tentang sesuatu, maka tinggalkan langsung. Jangan ada alasan, oh ini untuk ini untuk ini. Kalau itu dilarang, tinggalkan. Ya. Jangan ada alasan, oh ini untuk kemaslahatan ini, untuk kemaslahatan itu. Tidak. Karena apa? Karena tidak ada tahapan di dalam meninggalkan yang dilarang. Kata Rasulullah, idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Apabila aku melarang kalian dengan sesuatu, maka tinggalkan. Tidak ada kata-kata mastata'tum, tinggalkan semampu kalian, tidak. Tapi tinggalkan nihaian, seterusnya, sehabis-habisnya. Ya, tidak boleh ada semampunya. Tapi kalau mengerjakan ketaatan semampu kita tidak bisa begitu, maka yang di bawahnya. Maka ini ikhwat jazakumullah, karena keterbatasan waktu, saya kembalikan ke Doni, pembawa acara kita. Atau siapa ini yang jadi host hari ini? Tafadhol, silakan. Ya, masuk ke sesi tanya jawab, Ustaz. Ya, ya, bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan.
bagi yang akhwat bisa menuliskan pesan di chat. Yang ikhwan bisa bertanya langsung. Baik, izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah keluarga ada ikhwan yang sedang menjalani pernikahan dengan cara ta'adud Ustaz. Ya. Nah, apakah si suami berdosa bila mana istri-istrinya tidak saling akur? Dan apakah ini termasuk menyebabkan kemudaratan dalam keluarga tersebut? Syukran Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Ya, ini kasus ya. Sekarang kalau kita terapkan kaidah la darara wa la dirara. Ya, la darara wa la dirara. Dan kaidah turunannya apa? Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Ya, diambil manfaat. Pernikahan ini manfaat. Ya, pernikahan itu adalah manfaat karena dia perintah syar'i. Setiap perintah syar'i itu adalah manfaat. Ya, manfaat. Nah, ketika seseorang melakukan manfaat ini menimbulkan mudarat, ya, menimbulkan mudarat, maka manfaat itu tidak boleh dilakukan. Semisal apa? Semisal ada orang terkena penyakit AIDS misalnya. Ini contoh awal ya. Penyakit AIDS atau penyakit kelamin. Tapi dia ingin menikah. Ingin menikah. Maka pernikahannya tadi adalah manfaat. Tapi kemudian karena dia bisa menimbulkan mudarat, yaitu menularkan penyakit, maka pernikahannya dilarang. Ya, pernikahannya dilarang. Apa sebab dilarang tersebut? Karena menimbulkan mudarat. Nah, kemudian kita kembali kepada orang yang ingin melakukan poligami. Ya, melakukan pernikahan lagi, ini juga adalah manfaat. Ya, karena perintah syar'i. Perintah syar'i. Allah Ta'ala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa, masna wa thulatha wa ruba'." Maka nikahilah perempuan itu 2, 3, dan 4. Ya. Fa in lam yastati fawahidatun. Apabila fa in lam yastati alla ta'dilu fawahidah. Apabila engkau tidak mampu untuk berbuat adil, maka 1. Maka tidak bisa berbuat adil ini adalah mudarat. Ya, tidak bisa berbuat adil adalah mudarat. Maka kemudaratan ini menjadi penyebab dia tidak boleh melakukan poligami. Ya. Dari sisi apa mudarat tersebut? Ya, pertama dari sisi kemampuan dia untuk menafkahi kedua atau ketiga atau keempat istrinya tersebut. Apabila dia mampu, maka yaitu sisi keadilan. Sisi keadilan yang kedua adalah dari sisi qismah, yaitu pembahagian waktu. Ya, ada orang berpoligami tapi diam-diam. Ya. Tapi diam-diam. Tidak memberitahukan, tidak minta izin, ya, tidak memberitahukan kepada istrinya. Yang pertama, sehingga dia ketika pergi kadang-kadang sehari, kadang-kadang 2 hari, kadang-kadang 4 hari. Tidak tentu. Tidak tentu. Maka ini adalah mudarat. Mudarat pertama dia telah melakukan hak sesuatu yang tidak hak, ya. Jadi orang yang dalam keadaan tidak bisa melakukan qismah itu, pada hari kiamat nanti dia akan datang dalam keadaan apa? Dalam keadaan miring pundaknya. Ini azab, ya. Akan datang dalam keadaan miring pundaknya. Maka apabila terjadi itu mudarat berarti.
Ya, di sini dia tidak berani untuk berterus terang misalnya kepada istrinya tentang perkara-perkara tersebut, ya sehingga dia menyembunyikan keadaan dia sehingga tidak bisa kismah dengan bagus. Ya. Kemudian mudarat yang berikutnya, dia tidak bisa mendidik mereka dengan baik. Ya, pertama ilmu dia juga lemah, pengetahuan agama dia lemah, ya untuk mendidik istri-istrinya tersebut, ya. Istri pertama sudah tidak pakai hijab, istri kedua juga tidak pakai hijab. Tidak bisa mendidik anak-anaknya luntang-lantung ke sana kemari, tidak bisa mendidiknya, maka dia bukannya melakukan pernikahan ini menimbulkan barokah, tapi menimbulkan bencana. Ya. Menimbulkan bencana karena menimbulkan apa? Orang-orang yang jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau ada mudarat-mudarat seperti ini, maka orang tersebut dicegah untuk melakukan apa? Pernikahan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Jadi kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil di antara istri-istri kalian tersebut. Ya, maksudnya apa? Kalau itu dari sisi rasa cinta tidak dituntut, ya. Dia mencintai istri yang pertama lebih atau istri kedua lebih tidak dituntut, tapi yang dituntut tadi ada perkara-perkara yang bisa dia lakukan. Nah, kalau perkara yang tadi disebutkan selesai, artinya dia mendapatkan kemudahan untuk beritahu dan dia bisa mengkondisikan keadaan, dia tidak sembunyi-sembunyi, dia melakukannya dengan baik, dia mengelolanya dengan baik, maka di sini dia bahkan diperintahkan untuk memperbanyak istrinya. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Sebaik-baiknya laki-laki itu adalah aktaruhum nisa'an, yang paling banyak istrinya. Ya, karena dia banyak berinfak, dia banyak mengelola kebaikannya. Jadi di situ dilihat. Demikian ya, wallahu a'lam. Ya, silakan. Kemudian ada pertanyaan yang kedua Ustaz dari akhwat. Ya. Di sini izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita jika sudah berusaha menerapkan kaidah fikih dalam kehidupan sehari-hari, tetapi suatu saat yang kita dapatkan sebaliknya, yaitu efek yang buruk Ustaz. Dalam kaidah fikih apakah ada anomali atau itu mutlak Ustaz? Ya, barakallahu fiik. Memang di dalam penerapan kaidah-kaidah ini tidak bisa permanen, ya, tidak bisa seperti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya, tapi kadang-kadang kesimpulan kita di awal ini bisa berubah di kesimpulan berikutnya. Ya, ternyata ada pertambahan mudarat misalnya, ternyata ada kejadian yang lain. Maka di sini perlu faqih. Jadi orang faqih itu artinya orang yang bisa melihat realita. Sehingga ketika dia menerapkan satu perkara hukum, dia bisa menarik kembali hukum tersebut dan mempelajarinya lagi. Jadi orang yang menerapkan kaidah-kaidah tapi kemudian rohatul bal, tenang hatinya di dalam ketetapan tersebut, tidak mengkajinya lagi, ini yang kadang-kadang berbahaya. Ya, karena itu bisa menjadi pintu-pintu syaitan untuk menjerumuskan seseorang. Sehingga seorang muslim itu ketika dia menerapkan satu hukum, dia pelajari lagi. Ya, dia lihat ini. Ya, karenanya kita dapatkan para ulama itu bukan hanya Imam Syafi'i sebenarnya, ya, yang punya qaul jadid, qaul qadim. Sebenarnya para imam-imam itu kalau kita pelajari, mereka kadang-kadang memiliki banyak qaul, ya. Ada qaul ini, ada qaul begini, ya, ada yang masyhur, ada yang rajih, ada yang banyak. Jadi ada dalam satu masalah saja bisa mengatakan ini dan sebagainya. Ya, maka ini menunjukkan tentang adanya pembelajaran lagi, penelitian lagi tentang kesimpulan-kesimpulan dari kaidah ini. Jadi kaidah ini hanya membantu kita untuk menerapkannya, ya, sehingga kita harus menyesuaikan dengan kaidah itu. Karena tadi saya bilang
kaidah-kaidah itu tidak berdiri sendiri. Karenanya para ikhwah semuanya di sini, karena waktu kita memang terbatas ya, maka bukunya ini saya sampaikan. Kalau ada waktu luang dipelajari lagi kaidah-kaidah turunannya ini, karena kaidah-kaidah turunannya ini akan memperluas lagi cakupan-cakupan di dalam fatwa ya. Jadi demikian. Jadi kalau ada yang ada kekeliruan itu karena mereka mencukupkan dari satu kesimpulan tanpa mempelajari lagi kesimpulan-kesimpulan yang lain. Ya demikian. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan ketiga, Ustaz, Ana ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang kita mempelajari kaidah fikih ya, Ustaz ya. Ya. Apa sih hubungannya kaidah fikih ini dengan materi fikih ataupun usul fikih? Ya, ini di awal-awal sudah kita sebutkan. Jadi kaidah fikhiyah ini adalah kesimpulan dalil dari para ulama ketika membaca Al-Quran, ketika membaca hadis, ya. Lalu mereka simpulkan dengan sebuah kata yang kata ini bisa kita pakai, walaupun dalam tanda kutip ya kita baca Al-Quran, kita baca hadis, tapi bacaan kita itu tidak akan sehebat mereka, ya. Maka walaupun kita tidak sehebat mereka di dalam membaca itu, kita dipermudah untuk memberikan pemahaman berdasarkan kesimpulan tadi. Karena ayat Al-Quran itu di sini ada keterkaitan. Oh, ternyata keterkaitannya ini membentuk sebuah kata, ya. Nah, ketika kita berhadapan dengan amaliyah kita sehari-hari, fikih itu kan amaliyah kita sehari-hari, yaitu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, ya, mengetahui hukum-hukum syariat yang aktivitas kita. Nah, itu kan butuh dalil. Butuh dalil itu berarti butuh kepada bacaan Al-Quran, kepada bacaan hadis. Nah, bacaan itu harus universal, menyeluruh, syamil, ya. Tidak bisa kita yu'minu bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd, ya. Mengimani satu kitab, mengkufuri kitab yang lain, mengimani satu ayat tapi mengkufuri ayat lain. Kadang-kadang kita nggak sengaja, kita cuma taunya ayat ini, tapi ayat yang lain ada sebenarnya. Nah, ketika ayat ini dan ayat ini digabungkan, oh ternyata ada kaidah-kaidah. Nah, kaidah inilah yang membantu kita untuk menyederhanakan permasalahan kita sehingga kita tidak terlalu rumit untuk mencari-cari ayatnya. Nah, istilahnya sudah dipermudah. Nah, itu fungsinya. Sementara kalau usul fikih ini lebih lagi. Usul fikih ini adalah cara kita memahami Al-Quran. Cara kita memahami hadis. Kalau hadis ini bunyinya begini, apa yang bisa kita ambil hukumnya di situ? Ini namanya usul fikih. Ya. Sementara kalau kaidah tadi itu kesimpulan hukum dalam sebuah kata yang bisa mencakup banyak masalah. Ya. Mudah-mudahan dipahami ya perbedaannya. Jadi kaidah fiqhiyah ini sangat penting sekali karena dia adalah istihad pemikiran dari para ulama ketika mereka membaca Al-Quran, ketika mereka membaca hadis. Hadis ini ketemu hadis ini, ayat ini ketemu ayat ini. Oh, ternyata setelah kumpulan ayat ini, semua ayat ini, semua hadis ini sebenarnya adalah merujuk kepada sebuah kesimpulan yang sama. Yaitu apa? Ad-dararu yuzal misalnya. Sebuah mudarat itu harus dihilangkan. Oh, ayatnya ini, ayatnya ini, ayatnya ini, ayatnya ini. Kesimpulannya begitu. Sehingga ketika ada mudarat, kita bisa berdalil dengan kaidah fikih ini. Misalnya ada masalah tadi. Kita bilang ini ada masalah, berarti ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ad-dararu yuzal. Karena ada kaidah kemudaratan itu dihilang. Oh, itu kan bukan Al-Quran. Iya, itu memang bukan Al-Quran. Tetapi itu adalah kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang dibaca oleh para ulama dan yang menulis kaidah itu adalah para ulama yang hafal Al-Quran, yang hafal hadis, yang paham. Paling penting itu paham ya. Mereka paham dengan Al-Quran tersebut. Kira-kira demikian. Allahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan, Ustaz. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, berkaitan dengan ta'adud lagi.
Nah, di sini Bismillah Ustaz izin bertanya, dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa istri-istri Nabi itu ada yang tidak akur satu dan lainnya. Apakah riwayat itu sahih Ustaz? Iya, mestinya demikian ya, karena manusia itu diberikan oleh Allah Ta'ala sifat-sifat demikian, sifat tasabuk, sifat saling berlomba, sifat saling ananiyah, menginginkan pribadi dan lain-lain sebagainya, itu pasti ada di dalam kehidupan manusia. Itu mudorot, ya, mudorot. Nah, istri Nabi terjadi nggak mudorot itu? Mereka terjadi kecemburuan di antara satu dan lain hal. Ya, seperti diceritakan Rasulullah menerima para sahabat, tiba-tiba ada istri beliau kebetulan di rumah Aisyah. Ya, datanglah istri lain membawa makanan, mengirimkan makanan kepada Rasulullah. Ketika makanan itu sampai, maka timbullah rasa cemburu Aisyah, maka ditampiklah piring tersebut sehingga piring yang membawa makanan ini terjatuh. Lalu Rasulullah memungut makanan itu, mengumpulkannya kembali. Kemudian Rasulullah mengatakan, gharrat ummuki. Ya, Rasulullah berkomentar kepada para sahabatnya, gharrat ummuki, ibu kalian sedang cemburu. Ya, ibu kalian sedang cemburu. Nah, itu ada mudarat, tapi mudarat ini tidak kuat untuk menghalangi poligaminya Rasulullah. Ya, karena Rasulullah bisa memanage mudarat tadi. Terbukti ketika ada mudarat ini terjadi, Rasulullah hanya mengatakan gharat ummuki, ibumu itu sedang cemburu. Ya, jadi Rasulullah tidak memarahi Aisyah, ya, tidak juga menyalahkan yang ngirim, ya, tapi beliau bisa menyatukan semuanya. Bahkan ucapan Rasulullah ini justru merupakan pujian bagi Aisyah. Ya, berarti Aisyah memiliki cinta yang besar kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau seorang istri cuek bebek dengan suaminya, ya, suaminya ngapain aja dia tidak ada rasa ini, berarti istri itu tidak mencintai suami. Ya, ketika dia memiliki rasa cemburu, berarti apa? Dia mencintai suaminya. Ya, dengan cinta yang besar, ya, sehingga sampai muncul seperti itu. Dan Rasulullah SAW bisa memanage perkara tersebut. Ya. Artinya di dalam kehidupan kita ini ada mudarat, tapi tadi ad-dararu tuqaddar biqadariha. Mudarat itu harus diseleksi. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Ya, tidak semua mudarat itu menjadi penghalang dari melakukan ibadah. Yang seperti yang saya katakan tadi, wabah ini mudarat. Tapi apakah sudah cukup wabah ini untuk menghalangi seseorang untuk datang ke masjid misalnya, untuk menunaikan sholat Jumat, untuk menunaikan sholat Id. Nah, yang terjadi justru mudarat-mudarat ini dijadikan alasan-alasan untuk justru meninggalkan perkara yang penting di dalam syariat. Ya. Jadi jangan sampai adanya riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa poligami nggak benar. Ya, seperti perkataan orang-orang liberal. Sama dengan ayat yang tadi dibaca. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istri kalian walaupun kalian telah berusaha. Sementara di ayat yang awal mereka katakan apa? Illam ta'dilu fawahidah. Apabila engkau tidak bisa berbuat adil, maka cuman cukup satu. Dan ayat selanjutnya mengatakan tidak akan mungkin berbuat adil. Nah, ini kekeliruan karena perkaranya berbeda. Jadi yang di awal tadi adalah adil dalam istilah kismah, dalam harta, dalam pendidikan dan sebagainya. Adapun yang di akhir surah An-Nisa itu adalah masalah perasaan, ya, masalah cinta. Karena Rasulullah SAW mengatakan la tu'akhidni bima la amliku. Ya Allah, jangan engkau hitung aku dengan sesuatu yang tidak bisa aku miliki. Apa maksudnya itu? Rasa cinta, rasa suka, rasa sayang. Nah, karena ketika Rasulullah ditanya, siapa perempuan yang paling beliau cintai, maka beliau mengatakan, ahabbun nisa ilayya Aisyah. Perempuan yang aku cintai adalah, yang paling aku cintai adalah Aisyah. Ini masalah perasaan, tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa diatur-atur, ya. Nah, itu tidak mencegah perbuatan tadi. Kecemburuan juga di rumah tangga, percekcokan rumah tangga, itu pasti ada. Mau sehebat apapun orangnya, ya, tetap ada percekcokan itu. Itu mudarat. Tapi mudarat seperti ini tidak akan menghalangi atau diterapkan kaidah untuk mencegah ibadah. Ya, pernikahan, oh saya nggak mau nikah. Oh ternyata ada percekcokan di rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang lepas dari percekcokan. Akhirnya apa? Keputusannya apa?
tidak usah menikah. Ya, seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang Barat, ya mereka tidak mau menikah dengan alasan begitu, nggak mau ribet, nggak mau ada ini, kalau nggak cocok ya tinggal pisah, ya, sehingga mereka melegalkan hubungan tanpa nikah tersebut. Ya. Nah, maka ini tidak akan merusak kaidah kita bahwa ad-dararu yuzal, kemudaratan itu harus dibuang dalam arti ibadah yang diterapkan oleh Allah tidak boleh diterapkan kalau ada mudarat. Nah, kalau itu kaidahnya maka salah, karena mudarat mesti ada. Tapi mudarat yang dimaksud adalah mudarat yang menghabiskan kebaikan, ya, menghabiskan kebaikan atau bahkan menghilangkan kebaikan tersebut. Demikian ya, wallahu a'lam. Ya, mungkin ikhwan dan akhwat sekalian, jikalau masih ada pertanyaan, silakan bertanya. Jikalau tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan. Ya, mungkin bisa kita cukupkan, Ustaz, karena tidak ada pertanyaan. Ya, baik. Ya, alhamdulillah kita sampai di akhir kajian kita ini. Ya, ini sekedar sekelumit saja ya. Apa yang kita bicarakan ini sekelumit. Sekedar madkhal saja, pengantar di dalam kajian Qawaid al-Fiqhiyah. Karena Qawaid al-Fiqhiyah ini sangat besar sekali, sangat agung sekali ilmu ini. Maka saya nasihatkan bagi para ikhwah untuk mempelajari kaidah ini, ya, kaidah-kaidah ini dengan detail, ya, karena akan banyak membantu baik itu masalah fikih kita atau masalah hayah, masalah kehidupan kita di dunia ini, ya. Karena ini adalah apa namanya pikiran dari para ulama-ulama yang memang sangat mendalami Al-Qur'an, mendalami hadis, mendalami kaidah-kaidah syar'i. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan diberikan kemudahan bagi para ikhwah semuanya untuk menuntut ilmu, untuk memahaminya. Demikian kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Muhammad Rasih Hamta hafizahullah taala yang telah sempat ya meluangkan waktu kepada kita untuk mengisi materi ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelumnya kita juga harus dapat memahami, kemudian mengamalkan, karena inti dari sebuah ilmu adalah pemahaman dan buah dari ilmu adalah pengamalan. Demikian dari saya sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk keluar. Ya, silakan.